Karena dibangun di tepi sungai, abrasi, dipukul ombak habis. Yang pasti istana itu hilang karena terbuat dari kayu. Kayu hanya bertahan 100 tahun, lapuk, tumbang, dimakan rayap. Tapi orang Siak cerdas, dia membangun istana terbuat dari semen. Makanya istananya masih tetap tegak berdiri. Saya pergi ke Brunei, saya pergi ke Sabah, saya pergi ke Sarawak, saya pergi ke Semenanjung, saya pergi ke Kelantan, saya pergi kemana-mana. Ditanya orang, Ustaz dari mana? Saya dari Provinsi Riau, Siak Sri Indrapura, Melayu. Langsung saya bukakan handphone, nih istana Siak. Pernah Ustaz masuk ke dalam? Untung pernah masuk, walaupun pakai tiket. Ya, mesti itulah menunjukkan kecintaan kita. Untuk apa? Untuk penyelenggaraan di dalam, penjagaannya. Semua tamu-tamu asal datang belum sampai ke bumi Melayu, belum menjijakkan kaki ke Lancang Kuning sebelum sampai ke istana Siak Sri Indrapura. Makanya tamu-tamu dari Jakarta, dari mana-mana saya bawa tuh ke sana. Setiap tamu yang datang menengok dalam istana Siak itu macam menengok kucing Anggora. Masya Allah, menengok gramofon. Ini cuman ada satu di dunia, yang satu lagi ada di Jerman, yang satu ada di sini. Putarlah piringan besi itu, menengok meriam, menengok keris, menengok pedang, menengok ini apa? Ini lemari besi yang tak bisa dibuka-buka. Ini tangga. Tapi yang paling selalulah diinginkan orang adalah bercermin di depan cermin awet muda. Saya bilang, ibu-ibu mau ke istana Siak? Iya, jangan lupa ya, nanti di sana ada cermin awet muda. Apa kata mereka? Langsung mereka berfoto, dikirimnya, diuploadnya. Memang nampak muda, rupanya pakai filter 3 lapis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panjang cerita kita malam ini dari 1723 sampai sekarang 2025. Lalu setelah ini kita mau kemana? Kita menjaga yang sudah ada dan kita melanjutkan perjuangan ini. Saya yakin dan percaya Siak ke depan lebih baik, lebih maju, lebih berbahagia, lebih berkualitas insya Allah. Karena sesuatu itu kalau diurus perempuan biasanya lebih teliti, lebih detail dan lebih sempurna. Betul? Nah, Ustaz ngomong gitu karena bupatinya perempuan. Iyalah, kalau laki-laki lain ceritanya. Tapi katanya Pak Ustaz nggak boleh pemimpin perempuan. Ini masih fokus, masih nangkap. Saya pula udah tak menangkap. Ada seorang raja dari Persia, namanya Kisra. Siapa namanya? Kisra. Jangan kasih nama anak Kisra. Raja Persia, kafir, penyembah api. Takutnya nanti punya anak lahir dikasih Kisra. Asik mau menyembah api aja, dibakarnya hutan Riau. Kisra namanya. Kisra ini punya anak perempuan namanya Buran. Siapa namanya? Buran. Mati Kisra. Maka menurut monarki kerajaan, kalau mati bapaknya digantikan oleh anaknya. Mati Kisra, langsung Buran yang anak kecil, yang tak punya keahlian politik, yang tidak mampu apa-apa, naik menggantikan bapaknya. Berita ini sampai ke Nabi. Lalu Nabi ngomong, itulah keluar hadis Nabi. Apa kata Nabi? Lan yufliha qaumun wallau amrohum imra'ah. Tidak akan berhasil suatu kaum kalau dipimpin perempuan. Hadisnya sahih. Makanya nanti kalau ada ustadz siapa yang ceramah, tidak akan beruntung suatu kaum kalau dipimpin perempuan. Yang ditunjuknya Siak pula. Jelaskan sama dia, Bapak tadi membacakan hadis itu. Iya. Tahu Bapak kronologis hadis itu apa? Jangan tanya-tanya. Banyak tanya Bani Israel, Benyamin Netanyahu. Apa ke situ pula hubungannya? Pak,
Hadis tidak akan berhasil suatu kaum kalau dipimpin perempuan. Itu ceritanya sudah dijelaskan Ustaz Somad dulu, cuma aku lupa. Ada seorang raja di Persia namanya Kisra. Kisra ini mati, dilantik anaknya namanya Buran. Saya tengok jamaah ini ada yang mulutnya bergerak bersuara, ada yang tidak. Jadi, kau ingat tidak, yang penting gerakan aja. Aku takut daripada Ustaz ini mengamuk loh. Ada di Persia raja namanya Kisra. Kisra ini punya anak perempuan namanya Buran. Dia tidak ahli, dia tak paham, dia tak ngerti. Tapi karena bapaknya mati, dilantik dia. Maka kata Nabi, tak akan berhasil suatu kaum. Maksud Nabi bukan perempuannya. Maksud Nabi, kalau melantik orang yang tidak punya keahlian bidang pemerintahan. Tapi ibu bupati kita punya ahli dosen dalam bidang ilmu agama, dia tamat pesantren. Dalam bidang ilmu pemerintahan kepemimpinan, dia seorang dosen. Maka insya Allah Siak ini akan maju lebih baik ke depan insya Allah. Yang penting kita bisa bersama-sama. Orang Melayu ini terbuka kepada siapapun yang datang ke bumi Siak Sri Indrapura. Betul? Jalan yang paling panjang, paling lebar, bukan jalan hang tua, hang lekir, hang jebat, hang kesturi. Jalan yang paling panjang, paling lebar adalah Jalan Sudirman. Sudirmannya orang Melayu apa orang Jawa? Pripun kabari panjenenganipun? Sae. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Amin. Banyak orang Jawa. Saudara yang dimuliakan Allah, itu menunjukkan bahwa orang Riau, siapapun yang datang ke bumi Siak Indrapura, bumi Lancang Kuning, dia disambut dengan tangan terbuka selama dia mau membangun Siak, insya Allah. Amin. Gedung yang paling tua di Jalan Sudirman, bukan gedung hang jebat, hang tua, hang lekir, hang kesturi. Gedung yang paling tua, paling bersejarah adalah gedung Kaharudin Nasution. Di sampingnya gedung tinggi menjulang, namanya gedung Suman HS itu Hasibuan. Nasution Hasibuan itu dari mana? Apa pula Medan? Medan Melayu Delhi. Dari Mandailing Natal. Ada orang Mandailing sini? Biado alak ita sesudena. Horas. Ada juga. Tapi ku tengok yang cakap Jawa pun, yang cakap Mandailing itu juga orang. Ya tapi Batak Pak Ustadz. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai membelah kayu. Batak bukan sembarang Batak. Batak pun udah jadi Melayu. Oh, aku nih Pak Ustadz bukan Batak. Aku ini orang Jawa Pak Ustadz. Orang Melayu lawo-lawo. Orang lawo duduk di atas kayu. Jawa bukan sembarang Jawa. Memang Jawa tapi bininya Melayu. Kau orang Jawa apa orang Melayu? Aku ini sebetulnya orang Jawa Pak Ustadz, tapi dah di lama di Melayu ini udah tak nampak Jawa pula. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bisa kita satukan satu suku.